Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to Superstock. Di Superstock kali ini kita akan membahas perkembangan dan juga update terkait makro strategi baik dari berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia. Seperti apa perkembangan makroekonomi kali ini? Langsung saja kita ngobrol dengan senior ekonomis dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Ruli Wisnu. Halo Pak Ruli. Halo Bu Alia. Nah, jadi kita melihat nih ya Pak, di bulan Oktober ini ada kebijakan baru nih dari BI. Nah, boleh diceritain nih ke sahabat Mirai Aset seperti apa sih perkembangan kebijakannya? Ya, jadi memang sahabat Mirai Aset saat ini kondisi global maupun domestik penuh dengan tantangan. Sehingga Bank Indonesia harus melakukan suatu kebijakan yang pas ya untuk menjaga agar makroekonomi tetap stabil ya. Dan juga proses pemulihan ekonomi dari pandemi ini terus berjalan ya. Dan berarti cara menjaga kestabilan ekonomi ini sudah sesuai dengan ekspektasi ya Pak ya? Betul, karena di satu sisi BI tidak boleh terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga, tapi di sisi lain juga ada masalah inflasi yang memang harus diatasi. Ya, jadi Bank Indonesia telah melakukan apa yang disebut dengan mixed policy atau bauran kebijakan. Jadi untuk mengatasi inflasi, Bank Indonesia sudah menaikkan sebesar 50 basis point kemarin, jadi total kenaikannya itu sudah 125 basis point sepanjang tahun ini. Jadi memang karena kenaikan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Jadi memang kebijakan yang ditempuh di bulan Oktober ini merupakan strategi yang front load, preemptive dan forward looking ya untuk mengatasi adanya potensi inflasi yang lebih tinggi ya, sekaligus juga membawa inflasi inti kembali di targetnya di kisaran 3 ± 1%. Jadi untuk bulan Oktober kemungkinan inflasi akan lebih rendah dibandingkan bulan September, tapi masih tetap jauh di atas target yang sebesar 4% tadi ya. Jadi BI memperkirakan inflasi ada di posisi 5,88%. Lebih rendah dibandingkan dengan posisi atau inflasi di bulan September yang sebesar 5,95%. Jadi make sure bahwa tidak hanya BI tapi juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga agar pasokan bahan-bahan makanan sehingga harga bahan makanan dapat tetap terjaga. Di sisi lain, Bank Indonesia masih tetap mempertahankan kebijakan yang pro-growth ya, atau yang lebih akomodatif untuk menjaga agar pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut di tengah berbagai tantangan. Jadi hal ini dilakukan dengan mempertahankan apa yang disebut macro prudential policy ya, yang tetap diterapkan akomodatif. Apa saja? Yaitu countercyclical buffer sebesar 0% dan juga melanjutkan pelonggaran loan to value atau financing to value, kredit atau pembiayaan properti paling tinggi 100%. Jadi hal ini dilakukan agar bank tetap bisa memiliki ruang untuk menyalurkan kredit ya, sehingga ini juga dapat tetap mendorong perekonomian. Pemulihan ekonomi bisa terus terjaga. Memang kredit perbankan sampai dengan bulan September itu pertumbuhannya cukup tinggi sebesar 11%. Jadi sudah tertinggi sejak lebih dari 3 tahun terakhir. Oh wow, oke. Jadi sebenarnya masih ada confidence ya untuk ruang pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini ya Pak ya? Jadi memang ada dua sisi, tidak hanya menekan agar inflasi terjaga, tapi juga tetap memberi kesempatan kepada bank untuk menyalurkan kredit ya. Jadi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ya. Saat ini sendiri juga kalau kita lihat selain pertumbuhan kredit yang terus meningkat ya, kalau kita lihat memang sampai dengan bulan September NPL perbankan juga masih tetap terjaga di 2,9%. Ya, kita harapkan dengan kondisi yang relatif stabil di industri perbankan ya. Proses pemulihan ekonomi ini juga dapat terus berjalan. Mungkin sedikit diceritakan untuk sahabat Mirai Aset nih Pak, terkait non-performing loan atau NPL ini sebenarnya indikasinya terkait apa nih Pak? Ya, jadi memang ini menunjukkan bahwa kondisi kredit atau di industri perbankan secara keseluruhan itu masih relatif stabil. Dan tingkat NPL yang relatif terjaga ini juga bisa mendorong agar perbankan dapat terus
confidence dalam menyalurkan kredit Betul. tersebut ya. Sebenarnya nih Pak Ruli, sebagai salah satu tekanan tuh nggak cuma inflasi, kita juga melihat ini kalau rupiah nih juga melemah nih. Jadi bisa diceritakan untuk sahabat Mira Aset sebenarnya apa sih faktor yang terus melemahkan rupiah kita ini? Yang terjadi saat ini adalah gejolak pasar secara global ya, karena dampak dari geopolitik dan kenaikan suku bunga yang terjadi di berbagai negara ya. Jadi kenaikan suku bunga yang agresif dilakukan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dan yang paling menjadi perhatian saat ini adalah langkah yang dilakukan oleh The Fed dan kita juga memperhatikan berbagai sinyal ke depannya seperti apa. Ya, jadi tahun ini sendiri The Fed itu telah menaikkan suku bunga hingga 300 basis point dan saat ini Fed Funds Rate sendiri sudah di 3,25%. Ya. Dan kita perkirakan masih akan ada terjadi kenaikan lagi hingga akhir tahun ini ya, sampai bulan Desember. Untuk bulan November ya, sesuai dengan beberapa proyeksi dan juga apa yang telah disampaikan sinyal yang dikeluarkan oleh The Fed, kemungkinan di bulan November akan naik lagi 75 basis point. Dan di bulan Desember kemungkinan kenaikannya tidak sebesar di beberapa bulan sebelumnya, yaitu sebesar 50 basis point. Dan kita perkirakan sampai dengan akhir tahun itu Fed Funds Rate ada di posisi 4,5%. Jadi saat ini yang terjadi adalah The Fed sudah menaikkan suku bunga secara lebih cepat atau lebih agresif dibandingkan dengan bank sentral beberapa negara maju lainnya, yaitu Inggris dan juga Eropa atau Bank of England dan European Central Bank atau ECB. Jadi dikala The Fed sudah menaikkan 300 basis point ke 325%, BOE itu baru menaikkan sebesar 200 basis point ke posisi 2,25%. Sementara ECB itu baru menaikkan 125 basis point ke 1,25%. Di sisi lain, Bank Sentral Jepang itu belum menaikkan sama sekali dan saat ini masih berada di level negatif atau minus 0,1%. Hal ini yang menyebabkan yen saat ini melemah cukup signifikan. Secara year to date sudah sekitar 30% ya dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Ya. Ini yang menyebabkan yen menjadi salah satu mata uang yang memiliki kinerja terburuk. Ya. Jadi memang salah satu cara paling cepat untuk menahan depresiasi itu salah satunya adalah memang menaikkan suku bunga. Sehingga Bank Indonesia ya, sepanjang tahun 2022 ini juga sudah menaikkan sebesar 125 basis point dari 3,5% ke 4,75 dan kita perkirakan kemungkinan masih ada lagi kenaikan di bulan November sebesar 25 basis point ke level 5%. Nah, jadi posisi 5% ini dengan asumsi The Fed atau Fed Funds Rate itu di 4,5%, ya kita berharap ini juga akan mendorong rupiah untuk kembali ke level fundamentalnya. Oke, sahabat Mira Aset, ternyata kita sambil belajar ekonomi juga nih ya. Ternyata ada korelasi yang sangat kuat ya terhadap suku bunga, inflasi, dan juga currency alias mata uang nih. Gimana nih bisa dielaborasi nih Pak Ruli? Iya betul. Jadi memang depresiasi nilai tukar itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu harus menjaga stabilitas dari nilai tukar. Jadi sekaligus bisa menjaga inflasi. Tantangan yang terjadi saat ini itu adalah inflasi yang kemungkinan akan masih tetap tinggi dan nilai tukar rupiah yang juga cenderung mengalami depresiasi. Oke, jadi ada kira-kiraan proyeksi nih Pak? Ya, jadi memang selama suku bunga di Amerika Serikat masih akan terus naik, hal ini akan terus memberi tekanan terhadap mata uang negara-negara lainnya, termasuk rupiah. Jadi tantangan yang harus dihadapi saat ini cukup besar. Selama suku bunga di Amerika Serikat itu terus mengalami kenaikan, hal ini juga akan menyebabkan mata uang negara-negara lainnya atau mata uang global itu mengalami depresiasi terhadap dolar. Ini juga dialami oleh rupiah. Jadi kita berharap bahwa kondisi keseimbangan eksternal yang cukup baik yang ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan yang tinggi yang juga disertai dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang juga tetap terjaga dan juga kebijakan yang tepat, ya kita berharap rupiah akan kembali ke level fundamentalnya. Kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun rupiah akan mengalami apresiasi
bandingkan dengan posisi saat ini di kisaran 15.500, 15.600, ya kita perkirakan rupiah di akhir tahun akan berada di level 14.935. Sahabat Mira Aset juga harus belajar nih yang terkait suku bunga. Apa aja sih, bisa berdampak kemana aja, dan ternyata salah satunya adalah ke produk investasi obligasi. Bagaimana nih Pak Ruli perkembangan di pasar obligasi? Ya memang seperti halnya nilai tukar rupiah ya. Jadi pasar obligasi di dalam negeri juga mengalami tekanan yang cukup besar. Jadi perkembangan yang terjadi saat ini, kecenderungan imbal hasil itu mengalami kenaikan. Jadi mau nggak mau ya, biar menyesuaikan dengan suku bunga ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi memang faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap pasar obligasi itu adalah yang pertama, inflasi. Jadi inflasi kita itu mengalami kenaikan. Biasanya kenaikan inflasi ini menyebabkan harga obligasi juga menurun. Hal ini juga disebabkan oleh suku bunga ya. Jadi kalau inflasi naik, suku bunga naik, biasanya pasar obligasi itu melemah. Malah melemah. Imbal hasilnya itu mengalami kenaikan. Selain itu faktor lain juga yang berpengaruh adalah arus modal asing. Jadi arus modal asing keluar, biasanya harga obligasi juga mengalami penurunan. Selain itu, yang terakhir itu adalah dari nilai tukar. Biasanya semakin tinggi volatilitas nilai tukar, ini persepsi investor di pasar obligasi itu cenderung mengalami penurunan. Setelah kita mendengar berbagai analisa dan juga informasi terkait perkembangan makro nih ya Pak, baik global dan juga Indonesia, bagaimana nih kondisi ekonomi Indonesia ke depannya? Saat ini kita lihat risiko itu akan lebih besar di tahun 2023. Oh, justru di tahun depan ya? Betul. Baik. Jadi dengan adanya prospek global yang tidak menentu, kemudian imbas dari kenaikan suku bunga ini akan tidak langsung terrefleksikan di tahun ini. Jadi biasanya memang kebijakan moneter yang ketat atau kenaikan suku bunga kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral itu dampaknya baru akan terasa sekitar 2 kuartal. Jadi kalau kita perkirakan kemungkinan dampaknya akan terjadi di kuartal 2 2023. Sehingga perlu dilakukan kebijakan ekonomi yang tepat ya. Saat ini harus prioritas ke persoalan-persoalan jangka pendek dan menengah. Jadi yang harus diperhatikan saat ini yang krusial itu adalah inflasi. Inflasinya harus terus terjaga. Dan juga pelemahan rupiah ya. Jadi kita harus tetap waspada kemungkinan berbagai resiko-resiko jangka pendek atau volatilitas yang terjadi yang dampaknya akan bisa kita rasakan di kemungkinan di pertengahan tahun 2023. Jadi harus dipersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi berbagai tantangan, terutama dari prospek ekonomi global yang kemungkinan akan mengalami resesi. Oke Pak Ruli, terima kasih banyak ya atas waktu dan juga sharing informasinya. Sama-sama Bu Alia. Oke sahabat Mira Aset, ternyata kita masih tetap harus mewaspadai dan juga mengantisipasi tantangan-tantangan perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun 2023 nanti. Semoga episode Super Stock kali ini dapat membantu sahabat Mira Aset dalam mereview dan memonitor perkembangan portofolionya. Sampai jumpa di Super Stock selanjutnya dan pastinya happy cuan!